Saudara-saudaraku petani dari organisasi tani, saudara-saudaraku petani yang tak punya organisasi, petani gurem, saudara-saudaraku yang masih berada di penjara karena membela hak atas tanah di hadapan proyek-proyek serakah. Saudara-saudaraku semua perempuan dan laki-laki yang hutan, ladang, sawah, tegalan, dan kampung halamannya diporak-porandakan oleh traktor-traktor besar investasi. Yang sumber mata airnya dirampas oleh korporasi atau dihancurkan oleh tambang dan sawit. Saudara-saudaraku yang hari ini berpijak pada bumi yang setiap hari dikeruk habis-habisan, yang meninggalkan lubang menganga di tanah dan luka tak terperi di hati. Saudara-saudaraku, manusia yang hanya diperlakukan sebagai sapi perah, yang diperjualbelikan, yang dihisap hingga kering, yang dijadikan komoditas demi terpenuhinya keserakahan modal dan kuasa. Saudara-saudaraku, pejuang di Celukan Bawang, Teluk Benoa, di Banyuwangi, Gunung Talang, Gunung Slamet, Pegunungan Ulumasen, Pegunungan Kendeng, Teluk Jakarta, Teluk Makassar, Teluk Kendari, Cungkeng Lampung, Kulon Progo, Sukamulya, di ribuan bahkan jutaan tempat lainnya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Filipina, Kamboja, Guatemala, Panama, dan berbagai belahan bumi lainnya. Hari ini kita menyaksikan bahwa pembangunan tidaklah pernah untuk kita. Tambang, sawit, dan industri-industri ekstraktif lainnya bukanlah ode tentang proyek pembangunan kesejahteraan rakyat, seperti yang mereka nyanyikan terus-menerus di telinga kita lewat televisi, radio, dan internet. Melainkan adalah ideologi keruk, ideologi yang menyatakan pandangan bahwa ekosistem dapat rusak namun dapat diatur ulang. Nyatanya, bumi terus dikeruk tanpa pernah bisa dipulihkan. Pembangunan yang bertumpu pada ideologi keruk ini merampas dan menghancurkan ruang-ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan, menghilangkan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, serta pengetahuan dan kearifan, membunuh manusia dan ekosistem, membuat bumi makin sekarat. Tanah, air, laut, udara, pesisir, di mana kita bergantung hidup, di mana kita bercengkrama dengan sesama manusia dan semesta, di mana kita terhubung dengan spirit di dalam rasa dan karsa kita. Bagi mereka-mereka yang serakah, bumi adalah hitung-hitungan keuntungan ekonomi belaka. Mereka bilang, sumber mata air itu bisa dikuasai lalu dijual dalam bentuk air minum kemasan. Di dalam hutan, kandungan-kandungan mineralnya bisa dikeruk, lalu laut di sebelahnya bisa dibakar dan ditanami sawit saja. Mereka juga bilang, ada sumber batu bara yang apabila dijual, untungnya bisa untuk membeli pulau. Kalau pulau habis, kita keruk saja laut dan sulap menjadi pulau-pulau baru, dan di atasnya kita dirikan hotel-hotel dan apartemen-apartemen mewah untuk tuan-tuan dan nyonya-nyonya kaya. Duli penguasa, itu bukan air minum dalam kemasanmu, itu bukan batu baramu, itu bukan kebun sawitmu, itu bukan pulaumu. Itu air kami, tanah kami, hutan kami, laut kami, hidup kami. Telah kita lihat dunia yang kita diami selama berabad-abad berubah, bahkan hilang dalam sekejap mata. Pohon menjadi beton, sungai menjadi jalan raya, gunung menjadi ceruk jurang, hijau menjadi abu-abu pekat, dan biru menjadi hitam. Air jernih berubah menjadi keruh, dan udara bersih telah berubah mencekat paru-paru. Narasi peradaban bergeser dari ruang yang memanusiakan manusia menjadi kota-kota metropolitan yang kian hari kian memiliki wajah yang sama, dipenuhi papan-papan reklame dan lampu-lampu yang pendarnya membutakan mata.
kota menjadi tempat yang tamak dan manja. Bayangkan saja, untuk menopang kehidupan kota-kota itu, ribuan ton beras dipasok dari pelosok. Ribuan megawatt listrik yang dihasilkan dari pembangkit dihisap. Dan semuanya menyita kehidupan rakyat. Dan saat tak ada lagi beras yang dihasilkan dari pelosok, sebab tanah pertanian telah habis dirampas, maka impor beras menjadi jalan keluar. Dan ketika tenaga listrik semakin megap-megap, maka tanah kami makin dikeruk untuk menghasilkan sumber daya listrik, untuk menyalakan lampu-lampu gemerlap yang tak ada memberi manfaat bagi sebagian besar manusia. Kehidupan di desa digerus, dan kota menawarkan harapan. Harapan yang kosong dan palsu. Berbondong-bondong orang pindah ke kota, menjadi tukang, pedagang kaki lima, dan buruh. Yang kemudian adalah mesin pencetak pundi-pundi bagi pemilik modal. Diperas dan dibayar murah. Orang-orang yang lebih sial lagi terlempar ke pinggir-pinggir jalan tanpa pekerjaan, dan sewaktu-waktu dengan mudah disapu ke bawah karpet-karpet pembangunan. Peradaban telah beranjak. Kong kali kong menjadi keserakahan dan kelimpahan berganti dengan kelangkaan. Lantas, apakah orang-orang diam saja meratapi nasib? Tentu tidak. Karena hanya orang-orang yang lupa akan fitrahnya sebagai manusia yang bisa duduk diam sambil menyaksikan penggerusan ruang hidupnya. Manusia yang menyadari kemanusiaannya pasti bergerak untuk melindungi diri, anak, cucu, serta kehidupan. Namun, niat mulia selalu mendapat tantangan. Mereka dihadang dengan berbagai mesin kekuasaan seperti kriminalisasi, serangan fisik, dan gugatan perdata. Serangan seperti itu seperti kanker bagi demokrasi. Lalu negara yang harusnya melindungi, hukum yang harusnya dibuat untuk menjamin hak asasi kita sebagai manusia, justru menjadi legitimasi kesewenang-wenangan mereka. Undang-undang dibuat untuk kepentingan modal. Pun hakim, jaksa, pengacara menggadaikan jiwa mereka pada pemilik modal. Saksi-saksi diajari cara bicara tanpa fakta. Ahli-ahli tiba-tiba jadi jago mengarang. Jikapun ada putusan yang berpihak pada rakyat, yang menguap di hampa udara. Tak didengar, apalagi dijalankan. Tindakan balasan keji ini mengena siapapun. Korban, pelapor, dan para ahli yang jujur. Petani di Pegunungan Kendeng, petani Indramayu yang menolak PLTU, warga di Temon yang menolak pembangunan bandara, warga sekitaran Gunung Slamet Jawa Tengah, dan warga di sekitar Gunung Talang Sumatera Barat merasakan intimidasi aparat penegak hukum. Apabila jalan kekerasan tak mempan, skenario lain disiapkan. Orang-orang di posisi kunci menjadi incarannya. Dengan iming-iming yang menggiurkan, para pendamping digandeng masuk ke dalam sistem menyesatkan yang mereka ciptakan. Pemimpin masyarakat diajak turut serta menjadi pengelola, entah pekerja, dijebak untuk mengkhianati kehendak keluarga. Tidak cukup sampai di situ. Negara dibuat tak berdaya oleh korporasi. Sebagian karena sistem terencana yang perusahaan buat bersama pengkhianat negara. Sebagiannya lagi karena aparat negara begitu murah harga dirinya. Di titik ini, mari kita berhenti sejenak. Mari kita berani untuk bermimpi tentang dunia di mana manusia hidup bersama, setara, dan selaras dengan alam. Kita tentu boleh bermimpi tentang perut yang tak lagi kelaparan, tentang gunung yang tinggi menjulang tanpa ceruk menganga, tentang hutan yang subur hijau tanpa pembabatan dan tanpa sawit, tentang pesisir yang tak lagi dicemar, tentang laut yang luas dan hanya ada pulau-pulau yang alami, tentang ekosistem yang lestari, tentang manusia yang tak lagi ditindas. Di dunia kita itu, kita berbagi sumber daya, berbagi lahan yang kita kelola bersama, berbagi hutan, air, udara untuk hidup dan kehidupan bersama, sembari memeluk, menjaga, dan merawat apa yang ada di dalamnya. Tunggu sebentar, apakah kita
kita hanya bisa bermimpi? Tidakkah kita melihat para petani hari ini mengelola pertaniannya secara alami, sembari menolak hegemoni perusahaan benih dan pupuk yang rakus? Tidakkah kita melihat para nelayan yang mati-matian melawan reklamasi untuk mempertahankan agar laut dan pesisir tetap lestari? Para buruh yang bergelora menuntut hak-haknya adalah juga perlawanan terhadap komodifikasi manusia yang dilanggengkan para kapitalis. Masyarakat adat yang menjaga dan merawat pengetahuan, kearifan, dan nilai-nilai kebaikan untuk terus menumbuhkannya di tengah-tengah gempuran sikap materialis dan serakah. Mereka yang mengelola air dengan kolektif, menciptakan energi tanpa merusak, mendirikan koperasi sebagai sistem ekonomi rakyat. Kita sudah lihat, hari ini ada gerakan The Growth yang mendorong wacana tentang ekonomi alternatif, ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh manusia tanpa kecuali dan keberlanjutan ekologi. Gerakan La Via Campesina dengan gagasan dan perjuangannya untuk kedaulatan pangan, hingga gerakan feminis yang percaya bahwa memperjuangkan keberlanjutan ekologi adalah bagian dari perjuangan melawan penindasan terhadap perempuan. Kita juga tentu mengenal kawan-kawan yang menanam secara organik dan mengolah langsung sampah organik menjadi pupuk. Lebih banyak lagi kawan-kawan yang makan tanpa dibuang, menolak minum air dalam kemasan, menghindari penggunaan plastik. Mungkin itu tindakan-tindakan kecil, namun mengandung kesadaran kokoh untuk berkontribusi pada tujuan besar menyelamatkan bumi. Ternyata kita tidak sedang bermimpi. Kita sedang memperjuangkan mimpi kita menjadi nyata. Saat ini, marilah kita saling bergandeng tangan, saling erat menggenggam, menyebarkan energi memperkuat solidaritas. Rasakan energi yang mengalir dari tangan-tangan manusia yang berlawan. Manusia-manusia yang tak pernah berhenti berjuang. Perlawanan ini adalah perlawanan bersama. Langkah kita harus makin tegas, suara kita harus makin lantang, tekad kita harus makin kuat. Untuk dunia yang tak hanya kita impikan, melainkan tengah kita perjuangkan. Sebuah dunia tanpa kuasa bank.